nyimak dari tadi sampean ini dulunya katanya Islam ya, bahkan pernah Bukan pesantren. dulunya katanya, perhatikan narasi Anda. Perhatikan narasi Anda, bukan dulunya katanya. Dan saya Oke, tidak mengatakan oke, saya lulusan santai, pesantren. Mas. Tolong dengarkan. Jadi dulu sampean siapa? Tolong dengarkan. Heeh. Tolong dengarkan, makanya kalau tidak punya kuping, harap perhatikan dan harap pasang. Saya mengatakan saya memang dulunya Islam. Tapi saya tidak mengatakan saya lulusan pesantren. Dah, silakan lanjut narasinya, Pak. Nah, jadi gini, ya kan sampean dulu Islam, kemudian beralih agama. Tadi sampean Betul. juga kayaknya eh, bisa Al-Quran, paham Al-Quran, beberapa hadis dan sunnah. Debat sama siapa tadi yang namanya nggak jelas dari. Jadi gini Mas, saya sih jujur aja juga ya, saya Edip ya kan, panggilannya. Jujur saya bukan yang lulusan pesantren juga, saya KTP saya Islam gitu ya kan. Saya ilmu agama Islamnya juga bukan yang dalam banget gimana, gitu juga enggak. Cuman intinya gini dah, anggap aja saya orang awam ya kan, yang pengen menganut agama yang benar. Karena sebelum mati kita pengen mencari agama yang benar. Karena dari agama yang ada semua Tuhannya beda. Agama Hindu, Buddha, Kristen, ya kan, Islam Tuhannya beda. Tapi yang jelas Tuhan tuh pasti ada cuma satu. Nggak mungkin Tuhan tuh ada 2, 3, 4, 5. Pasti sudah itu. Nah sekarang anggap aja saya orang awam. Nah, buat apa kalau gitu, daripada saya buka Al-Quran segala macam, kan sampean sudah. Kayaknya sampai tadi lebih paham kalau dari cara ngomong debat sama yang sebelumnya tadi. Anggap aja saya ngikut sampean dah. Sampean sekarang kan sudah ngerasain pindah di agama yang lain. Saya pengen nanya dulu. Tolong jawab dengan logika aja. Karena sesuatu yang benar itu, kalau dengan logika sedikit saja pasti tidak akan ada keraguan. Gitu ya kan. Sekarang saya kalau gini, saya sendiri sekarang masih Islam. Sebenarnya di Islam sendiri kok dilihat agak ibadahnya berat loh. Sholat 5 waktu, sholat sunnah, puasa, lebih berat sebenarnya di Islam itu. Oke lah kalau Kristen itu lebih mudah. Saya lihat Kristen itu lebih mudah ibadahnya. Kalau lebih mudah terus memang dijamin surga, kenapa saya nggak ikut, nggak milih Kristen? Oke lah kalau gitu saya coba mau nanya deh sama sampean. Soalnya ya saya sendiri juga jujur ya, saya ini ibadah sendiri di Aduh, lama banget. Ini kita mau ke Jakarta aja harus muter-muter ke Bekasi, oke, ke Tangerang. ya, Bisa gitu nggak Pak ya. langsung straight to the point? Oke. Anda kebanyakan ya, framing, nanti saya framing balik ya. Dari tadi Anda Oke. pakai framing. Oke, Mas gini ya. Kristen sendiri tuh saya lihat ada namanya Kristen Advent, Kristen Katolik, Kristen Protestan. Ini sendiri akidahnya kan beda-beda. Kalau di Advent contoh aja babi itu haram ya kan. Padahal sama-sama menyembah Yesus gitu kan. Nah itu kalau dari segi itu kenapa gitu? Manakah yang lebih bisa diyakinin yang benar? Kemudian kalau Yesus itu Tuhan ya kan. Yesus itu Tuhan itu sejak kapan Mas? Yesus itu Tuhan. Ini saya jujur kurang paham. Tuhan itu sejak kapan? Apakah sejak lahir itu Yesus itu Tuhan? Kemudian saya pernah juga membaca debat-debat Kristen tuh, Yesus itu Tuhan setelah umur berapa atau setelah disalib gitu kan. Kemudian kalau Tuhan gitu kan, terkait kitab itu ada katanya dulu kitab Yohanes ayat berapa tuh yang dulunya Tuhan, kemudian berubah menjadi Tuhan gitu, ya kan. Nah itu kenapa? Tuhan dengan Tuhan itu kan beda makna. Terus kalau Tuhan, apakah Yesus itu tahu kapan hari kiamat? Pertanyaannya. Terus saya juga pernah baca, benarkah, ini tinggal sampean jawab aja ntar. Yesus itu katanya kalau berdoa dia akan mundur sedikit lalu dia bersujud. Bersujud kepada siapa? Kemudian ada juga bilang Yesus itu akan duduk di surga di sebelah kanan Allah. Dia di sebelah kanan, maka di sebelah kirinya siapa? Kalau dia itu Tuhan sendiri, terus kenapa ada zat lain di sebelahnya? Itu logika-logika dasar aja dulu, ya kan? Kemudian pemahaman Trinitas itu di antara Kristen aja beda-beda. Protestan, Katolik. Dengerin saya, kamu bredel saya dengan lebih dari 5 pertanyaan. Nanti saya bredel kamu dengan lebih dari 5 pertanyaan. enggak. Siap? Gini Mas, Siap. saya sudah bilang tadi. Anda saya, bilang Anda adalah awam. Sekarang Iya. saya jawab ya. Saya jawab pertanyaan framing Anda. Anggap saya awam. Menurut Anda saya bukan awam. Saya awam, Pak. Anda boleh cross check latar belakang saya tidak ada hubungannya dengan agama, baik Islam maupun Kristen. Saya bukan lulusan pondok pesantren, saya tidak sekolah dengan sekolah yang ada jurusan teologi atau filsafat. Kena Anda. Itu satu. Kedua,
Anda bermain-main dengan kata-kata logika, sementara pertanyaan Anda itu adalah pertanyaan orang-orang yang tidak pernah menggunakan logika, karena itu pertanyaan basi yang sering ditanyakan kepada saya dan orang-orang lainnya. Ketiga, Anda memposisikan diri Anda awam, sementara pertanyaan Anda itu adalah pertanyaan orang-orang yang berpolemik. Dalam iman Kristen ya, itu adalah orang-orang Islam berpolemik. Udah jelas dari 3 poin ini aja Anda tidak bisa membuktikan Anda adalah orang-orang yang menggunakan logika. Beredel orang dengan 5 pertanyaan. Pakai logika nggak Pak kira-kira? Ya saya siap ditanya apa aja, tapi masalahnya punya logika nggak? Ya, saya jawab pertama. Dari mulai cerita katanya begini, begono, dari mulai Islam ibadahnya berat, sholat 5 waktu, curhat ente 5 waktu. Nabi lu ngekorting tadinya lebih dari 5 waktu, 500 waktu lebih, ratusan pokoknya. Nggak tahu ente, Nabi ente ngekorting, ngediskon, nggak tahu kisahnya tuh. Tanya sama ulama, tanya mengislam. Oh ini kami sholatnya banyak ya. Kami sholatnya, ya masjid lu juga banyak. Perhatikan teman-teman, saya tanya jujur sama 1.300 orang, yang Islam maupun yang Kristen. Masjid dan musola jarak setiap 200 meter Anda perhatikan. Setiap sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, pernah nggak masjidnya penuh? Kalau bukan karena anak-anak, itu masjid sepi. Iris kuping saya. Kalau bukan karena bocah-bocah, ya, entah main perang sarung, entah main kata-kata kasar di dalam masjid Anda itu ya, nggak bakal rame masjid Anda. Sok-sokan, ibadah kami berat. Ya iyalah, lu aja nggak pernah sholat 5 waktu di masjid. Laki-laki itu hukumnya sholatnya wajib di masjid. Sok-sokan ngomong seolah-olah memframing, enak ya jadi Kristen ibadahnya ini ya kan. Saya tahu logika kamu mau kemana. Enak ya jadi Kristen ibadah seminggu sekali. Orang Islam, makanya perhatikan kalau Anda lagi menutup gereja, menyegel gereja, merobohkan gereja, meledakkan gereja, paling tidak Anda mampir ke gereja, nggak usah Anda lihat-lihat ke dalam. Lihat pelang depan, pelang nama, kan ada tuh pelang nama. Lihat nama. Saya orang Katolik. Iris kuping saya, gereja Katolik mana yang tidak merayakan misa harian kalau bukan karena pastornya, romonya itu terbatas. Katedral Jakarta itu misa sampai 6 kali. 7 kali, beneran 7 kali. Berarti setiap hari misa. Misa harian dari Senin sampai Jumat. Misa mingguan dari Sabtu sampai dengan Minggu. Dan dalam satu waktu itu, misanya bisa 2 waktu. Harian itu biasanya dari jam 6. Ada jam 6 pagi, jam 6 sore. Kalau misa mingguan, Sabtu, Minggu, Sabtu itu biasanya di jam 4 dan jam 7. Minggu itu biasanya dari pagi, dari jam 6 pagi, jam 8, jam 11. Nanti nyambung jam setengah 5. Jam 6 sampai jam 7 paling terakhir. Itu katedral, saking ramainya orang. Ya. Belum lagi misa Jumat pertama. Anda mau ngomongin puasa sunnah? Ya, karena di dalam Alkitab memang kewajiban kami untuk berdoa kepada Allah tidak perlu digembar-gemborkan kali kayak kalian. Yesus bilang, dan apabila kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti orang-orang Farisi, yang mereka berdoa di tikungan, berdiri di tikungan-tikungan jalan, supaya orang lain melihat apa yang mereka lakukan. Yesus juga ngomong, kalau kamu sedang berpuasa, minyakilah rambutmu dan basuhlah mukamu. Tuh. Ya, nggak seperti kalian, puasa harus diakui, dihormati. Hormati kami yang sedang puasa, tutup warungnya. Kami nggak tahan. Tuh orang Katolik itu puasa, bro. Orang Katolik puasa Prapaskah. Kalian nggak tahu kan? Kemarin itu saya puasa Prapaskah itu hampir berbarengan dengan kalian yang puasa Muslim. 40 hari lamanya kami berpuasa. Teman saya yang Islam sampai nanya, beneran lu puasa? Kok nggak kelihatan kayak orang puasa? Ya saya smirk aja, smirk, tau nggak, senyum smirk kayak gini. Gitu. Ya iyalah kalau saya tadinya pengen jawab, ya iyalah kalau gue puasa gue nggak pernah kayak dulu pasang muka lesu, lemes, kelihatan kayak orang puasa. Ya, 40 hari kami puasa. Mau doa harian, wah kami di luar dari Ekaristi itu ada namanya Brevir doa harian itu dari mulai Laudes sampai nanti ada Vesper ibadah malam, sampai nanti ada ibadah penutup Kompletarium yang jumlah totalnya 7 kali kami berdoa dari mulai matahari terbit sampai malam hari. Itu di luar misa loh ya, di luar yang tadi perayaan Ekaristi tadi.
Ya. Puasa dari jam berapa sampai jam berapa? Ini tadi saya sudah bilang, sekali kenyang kami makan. Paham nggak sekali kenyang? Nggak ada aturan seperti kalian. Ada imsak lah, ada buka puasa lah. Puasa kalian pun nggak terikat kan? Ada pengganti, ada puasa kodok. Ya nggak? Jangan sok-sokan deh kalian. Hukum kalian tuh nggak terlalu mengikat, tau nggak? Jangan sok-sokan Anda punya aturan itu paling rapih. Yang namanya aturan itu nggak boleh dilanggar dengan apapun alasannya. Tidak ada tolerir. Seperti kata Tuhan Yesus, betul nggak saudara? Jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Kamu Islam pernah nggak nerapin gitu? Nggak. Puasa kalian bisa dikodok, bisa diganti, bisa. Kalau berbicara peraturan, namanya peraturan itu nggak boleh ada toleransinya sedikit pun. Ya, itu berkenaan mengenai tata cara ibadah, bro. Jadi kamu tadi pertanyaan kamu itu sebenarnya agak blunder. Saya juga bingung sama kamu. Pakai logika kamu nggak dipakai. Sekarang pertanyaan saya, ya, saya tanya balik. Jadi setiap selesai satu pertanyaan ini sudah saya jawab, saya bertanya balik sama kamu. Baru kalau kamu sudah menjawab, kamu bertanya lagi. Tektokan. Jadi jangan langsung 5 pertanyaan sekaligus. Saya rasa kalau saya jawab 5-5-nya pun kamu nanti ada alasan. Saya turun, saya begini, saya nggak terima. Makanya untuk make sure, ya, untuk make sure kamu bisa mempertanggungjawabkan, ya, karena kita sama-sama awam, once again. Dan ini room diskusi, siap bertanya, siap untuk ditanya, teman-teman. Pernah sekolah nggak? Tahu yang namanya diskusi kan? Diskusi itu nggak cuman kamu bertanya aja. Diskusi itu kamu juga akan ditanya. Kalau Anda pernah sekolah tentunya, sekali lagi. Ya, sekali lagi. Karena kita semua pernah sekolah dan kamu bilang sedang diskusi, kamu juga harus siap ditanya. Sekarang saya tanya balik berkenaan mengenai puasa. Simple pertanyaannya, kok simple kok. Joseph nggak pernah nanya yang ribet-ribet. Kapan kalian mulai puasa? Dalilnya di mana? Go on, jawab. Simple kan saya tanyanya. Kapan kalian mulai puasa dan dalilnya di mana? Dah, saya nggak nanya 5 rukun Islam, kalian jelaskan dalilnya. Apa? Silahkan. Kamu nanya saya. Ya. Kapan kalian mulai puasa dan dalilnya di mana? Salah kamu nih. Saya tadi udah bilang, saya itu nggak terlalu paham Islam. Jujur saya bilang tadi. Saya itu baru Islam. Turun. Kalau nggak paham Islam, narasi kamu tuh orang. Tadi saya udah bilang saudara, narasi Anda bukan narasi orang yang benar-benar tulus bertanya. Narasi Anda itu orang Islam yang sudah kebiasa polemik. Pertanyaannya sudah bisa kita nilai. Kapan Yesus dilantik jadi Tuhan? Emang pertanyaan Islam yang jujur itu? Itu pertanyaan Islam yang berpolemik. Anda berpura-pura. Ya, nggak usah bohong lah bang. Takiyah mulu. Ya jangan takiyah. Capek kalau ngeladenin orang takiyah mah. Nyada udah-udahnya. Ya, jangan takiyah ya. Takiyah terus Islam. Without lies Islam will dies. Ya jangan takiyah. Saya awam. Harus berapa kali saya ulang? 1000 kali saya bilang sama kalian. Saya tidak ada background pendidikan agama baik Islam maupun Kristen. Saya tidak sedang kuliah teologi atau filsafat. Dan di dalam waktu saya masih Islam, saya cuman ambil pengajian yang memang berbeda dari pengajian pada umumnya. Yang cuman baca Al-Quran, yang cuman setor hafal, memang beda. Tapi itu tidak bisa dibilang saya kemudian berilmu. Lagi kamu kocak Islam, itu kan imanmu. 5 rukun Islam lu paling tidak tahu dalilnya. Ditanya dalil kapan puasa nggak tahu. Terus kalian beriman itu pakai logika apa enggak sih sebenarnya? Beriman kosong gitu ya? Nuduh Oten katanya imani saja, giliran ditanya yang basic kalian nggak tahu apa-apa. Nggak usah pakai alasan lah, saya nggak tahu apa-apa bang. Ya kalau kamu nggak tahu apa-apa namanya kamu berimani saja. Imani saja, nggak usah banyak tanya. Itu yang kalian tuduhkan kepada Oten-Oten. Oten ini kan imani saja, jangan tanya sama pendeta. Loh sendirinya kamu kayak gitu kok. Saya tadi bisa nilai abang itu umurnya paling tidak 20 tahun ke atas ya teman-teman ya. 20 tahun hidup, nggak mau nanya sama ustadznya. Nggak mau ngambil pelajaran. Kan di dalam Islam juga ada hadisnya. Menuntut ilmu adalah cara kalian dipermudah jalan untuk menuju ke surga. Apalagi katanya ilmu agama. Agama kalian sendiri kalian nggak tahu, banyak nanya, berpolemik lagi dengan iman orang lain. Ditanya puasa itu kan salah satu rukun Islam. Syahadat, sholat, puasa, zakat. Pergi haji bila mampu. Kamu lagi di masjid ya? Keluar. Pindah tempat dulu. Jangan di masjid, berisik. Terserah mau di mana. Setahu saya yang berisik itu di masjid.
Sudah keluar belum, Pak? Kalau sudah tenang, suaranya nggak ada yang ribut lagi, baru nanya. Open mic-nya. Halo, sudah pindah belum, Om Abidin? Oh, halo. Nah, sudahlah. Ya, selamat malam. Silakan, apa yang mau ditanya? Apa tadi? Udah saya bilang keluar dulu, pindah dulu dari masjid. Anda sekarang berada di masjid kan? Itu pengeras suaranya itu sember itu loh. Ya, knalpot RX King aja lebih merdu knalpot RX King. Reng teng 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 teng, masih merdu itu, bro. Sudah. Kalau sudah silakan. Berisik soalnya saya nggak tahan, kasihan juga teman-teman yang menyaksikan atau mendengarkan sambil pakai earphone atau pakai headset. Kuping mereka lama-lama ini rusak. Saya nggak mau nanti diminta pertanggungjawaban. Saya baik. Thank you Om Henry. Masa ada knalpot air hacking ya kan, bagi teman-teman kan banyak yang bilang knalpot air hacking itu polusi, selain polusi udara juga polusi suara. Ya itu saya bandingkan, comparing dengan knalpot air hacking aja masih merdu knalpot air hacking kok. Berarti seberapa parahnya itu kalau begitu? Comparing yang sangat ini ya. Bro. Halo Bang. Ya silakan. Abang kurang kerjaan. Betul. Saya kurang kerjaan, makanya saya main TikTok. Saya sudah bilang Anda orang Islam yang sok-sokan. Kita pakai logika, Joseph. Kita pakai logika. Anda kalau ngomong sama saya, Joseph ini kurang kerjaan, Joseph nggak ada kerjaan, jelas pakai otakmu. Karena saya kurang kerjaan dan nggak ada kerjaan, makanya saya live TikTok. Kalau saya ada kerjaan, nggak mungkin saya live, betul nggak teman-teman? Logika sesederhana itu saja kalian putar balikan, kalian twist. Jadi seolah-olah kalian nggak berpikir pakai otak. Ya namanya orang kurang kerjaan, makanya dia nge-live di TikTok seperti ini. Lagi pula ini hari Jumat dan ini sudah malam. Tidak ada pekerja kantoran yang masih berada di kantornya. Hari Jumat itu biasanya setengah hari. Paling tidak itu nggak ada overtime. Ngerti nggak saya bahasa kayak gini? Islam. Ada aja yang dipermasalahin. Mana bodrek nih? Kamu bertanya atau mau saya kesekolahin hal yang nggak penting menurut kamu tapi penting bagi saya? Nah biar kalian Islam itu sebelum kalian sok-sokan ngomongin logika, paling tidak otak kalian itu tertata dengan rapi di dalamnya. Teman-teman, oknum-oknum ini.
Oke, baik teman-teman, itulah tadi perdebatan yang seru sekali, yang sangat luar biasa oleh Joseph, yang menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari para polemikus. Dan kita bisa lihat sendiri bahwa Joseph sangat tegas, sangat keras kepada para polemikus atau umat Islam yang bertanya kepada dia tentang topik-topik yang sangat sering ditanyakan. Tapi di situ Joseph menegaskan bahwa para polemikus ini tidak memiliki kapasitas yang kuat dalam hal menjadi seorang penanya. Karena di situ kita bisa pahami, bisa lihat kalau mereka atau para polemikus ini bertanya dengan diksi-diksi yang sudah terbaca arahnya. Mereka ingin melakukan penghinaan atau sebuah tindakan untuk mengolok-olok. Dan di situ Joseph sudah bisa membaca arah tujuan para penanya ini melalui cara mereka bertanya atau melalui kalimat-kalimat pertanyaan mereka itu. Diksi-diksi yang dipakai itu sudah terbaca kemana arah pertanyaannya dan apa yang menjadi motivasi mereka. Dan di situ langsung Joseph to the point ke mereka bahwa mereka ini orang-orang yang hanya ingin menjatuhkan, hanya ingin menghina umat Kristen, dan mereka melakukan itu karena mereka tidak suka dengan orang Kristen. Tapi yang lebih parahnya lagi, banyak dari mereka yang juga tidak paham dengan kepercayaan mereka sendiri. Mereka tidak paham secara Islam. Mereka tidak tahu apa yang mereka percayai. Dan itu sangat miris sekali ya, karena mereka begitu gencar, begitu koar-koar dengan hinaan-hinaan mereka kepada umat Kristen, seolah-olah mereka sudah sangat paling benar dan merasa sangat menguasai apa yang mereka percayai. Tapi justru pada kenyataannya mereka nol besar. Mereka tidak tahu dalil-dalil apa dari apa yang mereka lakukan ataupun percayai. Dan mereka justru sok tahu ya tentang kekristenan. Mereka seperti menghakimi sebuah cerita ataupun sebuah ayat yang mereka pakai, lalu menjadikan itu sebagai bahan untuk menjatuhkan umat Kristen, atau mereka menghina apa yang kita percayai. Dan itu sangat memalukan ya, ketika seseorang yang menghina agama lain, tapi di sisi lain mereka tidak tahu apa yang mereka percayai. Jadi mereka sebenarnya tersesat ya, tidak tahu berada di mana, dan itu membuat mereka terlihat sangat bodoh ya, karena di situ mereka tidak memiliki pegangan yang kuat. Mereka merasa seperti apa yang mereka percaya itu paling benar, padahal mereka tidak tahu apa-apa tentang apa yang mereka percaya. Justru mereka menghina umat Kristen dengan sangat lantang dan sangat percaya diri. Tapi ketika ditanya balik atau dicek, mereka tidak tahu apa-apa.
Dan itulah yang terjadi. Mereka adalah oknum-oknum yang tidak memiliki data ataupun argumentasi yang bisa membuktikan bahwa mereka benar. Justru dengan mereka bertanya seperti itu, justru semakin menguatkan bahwa mereka memiliki kepercayaan yang aneh, ataupun apa yang mereka percaya itu tidak masuk akal. Ya, dan begitulah yang memang terjadi hari-hari ini. Banyak sekali para umat Islam yang melakukan itu. Tidak hanya di dunia maya, tapi di dunia nyata juga. Seperti orang-orang yang membongkar gereja, melarang orang beribadah, bahkan ada yang membakar, merusak. Dan mereka merasa itu adalah tindakan yang benar, berdasarkan apa yang mereka percayai. Makanya itu perlu dipertanyakan kepercayaan mereka, karena itu adalah tindakan yang tidak mencerminkan sebuah ketuhanan ya. Mereka sangat bertindak berdasarkan apa yang mereka pikirkan sendiri. Pada akhirnya merugikan banyak orang dan justru membuat agama mereka tercoreng karena hal itu. Dan kita sebagai orang Kristen juga tidak pernah segan, tidak pernah berhenti untuk mengabarkan tentang kebenaran firman Tuhan yang mungkin mereka tidak setujui. Tapi dari buah yang muncul, kita bisa melihat di mana sebenarnya Tuhan berada. Jadi itu adalah bukti dari hal yang kita percaya. Kita bisa membuktikannya sendiri. Dan di video ini banyak sekali pembuktian hal itu yang kita bisa lihat sendiri seperti apa kualitas mereka. Ya, begitulah teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih juga untuk atas dukungannya. Dukung terus channel ini melalui subscribe, like, comment, dan share ke banyak platform yang teman-teman miliki. Bagikan ke teman-teman, ke grup-grup, supaya lebih banyak lagi orang-orang yang mendengar tentang kebenaran firman Tuhan, kebenaran orang yang percaya kepada Yesus. Ya, itu saja teman-teman. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.